student project scenario when I pay too. Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Nadiantika Gifara dari PSSKPN. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok SGD 21 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai skenario pertama. Bisa di next. Berikut anggota kelompok kami, bisa di next. Hal yang akan kita bahas, yang pertama ada skenario-nya, lalu yang kedua dan yang keempat adalah step 7 mengenai pembahasan. Next. Skenario kelompok kami yang dapatkan adalah di sebuah wilayah di tanah air Indonesia terjadi bencana alam berupa gunung meletus. BMKG telah memberikan informasi perkembangan kondisi secara kontinu mulai dari siaga 3, siaga 2, dan siaga 1. Masyarakat radius 10 km dari lokasi gunung tersebut sudah diungsikan secara bertahap. Di lokasi pengungsian yang sudah dibagi menjadi beberapa lokasi telah pula disiapkan dapur darurat, WC atau kamar mandi darurat. Pengungsian sudah berlangsung hampir 1 bulan. Berbagai masalah kesehatan mulai tampak pada para pengungsi. Banyak dari mereka mengalami kesulitan tidur, rasa cemas, depresi, anak-anak balita menjadi kurang gizi, kasus diare sangat banyak, penyakit kulit, dan penyakit degeneratif, serta banyak yang mengalami hendaya fisik. Bantuan materi dan non-materi telah datang dari berbagai daerah di tanah air, dari puskesmas dan dinas kesehatan, serta dinas terkait telah melakukan penanganan sesuai dengan bidangnya. Puskesmas maupun dinas kesehatan telah tersebut ada yang berprofesi dokter, perawat, dokter gigi, fisioterapi, psikologi, ahli farmasi, serta bidang kesehatan masyarakat. Pemerintah setempat dan dinas kesehatan mengharapkan terjadi koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam penanganan kesehatan. Next. Mungkin berikutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dewan Dana dari Prodi PSKPD akan memaparkan sedikit tentang step 2 atau definisi masalah. Saya next. Baik, di sini ada beberapa definisi masalah. Itu pertama, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan para pengungsi yang ada saat ini sedang mengalami berbagai tekanan. Yang kedua, ada bagaimana upaya penanganan dan mekanisme coping bagi para pengungsi dalam menurunkan gangguan psikologis korban. Selanjutnya, bagaimana cara memastikan pengungsian mendapatkan penanganan yang merata. Yang keempat, mengapa anak balita di lokasi pengungsian mengalami kekurangan gizi, padahal bantuan materi dan non-materi telah diberikan, dan bagaimana cara menangani hal tersebut. Untuk definisi masalah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Gusti Ngurah Tata Ditya Warnam dari PSSKPD dengan NIM 20025111215. Mohon izin melanjutkan untuk step 2. Jadi yang kelima, bagaimana cara para relawan dari berbagai profesi tersebut berkolaborasi untuk membantu para pengungsi menangani masalah kesehatan yang mereka alami. Yang keenam, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya pengungsi mengalami berbagai masalah kesehatan. Yang tujuh, bagaimana cara menjaga kebugaran dan kondisi fisik pengungsi pada tempat pengungsian pasca terjadinya bencana tersebut. Yang kedelapan, bagaimana bentuk pencegahan yang dilakukan agar penyakit tersebut tidak menyebar lebih luas di pengungsian. Dan yang kesembilan, bagaimana cara kita selaku tenaga kesehatan melakukan komunikasi yang baik dengan para pengungsi yang sedang mengalami tekanan karena kasus ini. Baik, kita masuk yang ke step yang kelima, yaitu rumusan tujuan belajar. Bisa di Baik, di sini ada beberapa rumusan belajar. Yang pertama, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan para pengungsi yang ada saat ini sedang mengalami berbagai tekanan. Yang kedua, bagaimana upaya penanganan dan mekanisme coping bagi para pengungsi dalam menurunkan gangguan psikologis korban. Yang ketiga, bagaimana cara memastikan pengungsi mendapatkan penanganan yang merata. Dan yang keempat, mengapa anak-anak balita di lokasi pengungsian mengalami kekurangan gizi, padahal bantuan materi dan non-materi sudah diberikan, dan bagaimana cara mendapatkan hal tersebut. Baik, di sini perkenalkan, saya Gus Ngurah Pradyana dari Farmasi dengan 2 NIM digit terakhir 64, izin melanjutkan presentasi yaitu step 7 terkait dengan pembahasan. Baik, kolaborasi dari sumber daya
baik manusia material merupakan hal yang penting dalam penanganan bencana. Kolaborasi antara setiap profesi baik kesehatan maupun tim relawan, evakuator, dan lainnya yang turun langsung ke lapangan serta dengan pemerintah yang secara spesifik adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dalam penanganan bencana, BNPB sendiri telah menyusun regulasi dan pedoman untuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan pos komando tanggap darurat bencana yang mengatur penanganan bencana dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, informasi kejadian awal bencana, kemudian penugasan tim reaksi cepat penanggulangan bencana, penetapan status atau tingkat bencana, dan pembentukan pos komando tanggap darurat bencana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Magustiawati dari program studi PSSKPD dengan 3 diantaranya 020. Di sini saya akan melanjutkan mengenai peran dokter. Yang pertama, yaitu penanganan kasus kegawat daruratan trauma maupun non-trauma seperti ATLS dan ACLS. Yang kedua, bisa melakukan pemeriksaan umum terhadap korban bencana, lalu diagnosis keadaan korban bencana, dan ikut menentukan status korban dalam triase. Dan juga peran dokter dapat pada pasien kegawatan dan mencegah terjadinya kecacatan, memberikan pelayanan berat, melakukan tindakan medis yang dapat dilakukan di posko tanggap bencana, memberikan rekomendasi rujukan ke rumah sakit apabila memerlukan penanganan lebih lanjut, dan yang terakhir melakukan pelayanan kesehatan rehabilitatif. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelum memperkenalkan, saya dari PSS KPN akan menjelaskan mengenai peran perawat. Ya, ini peran perawat perlu mempersiapkan diri dengan memiliki pengetahuan dasar serta keterampilan untuk menghadapi bencana. Dengan demikian, perawat bertanggung jawab untuk mencapai peran dan kompetensi mereka dalam semua tahap bencana, terutama pada fase respon ataupun tanggap darurat yang meliputi peringatan, mobilisasi, dan evakuasi yang merupakan tanggung jawab pertama yang harus dicapai oleh perawat. Kemudian mampu menilai masalah kesehatan korban dan pelaporan data ke instansi pemerintah terkait harus dilakukan dalam rangka untuk memberikan dan menstabilisasikan kondisi kesehatan korban bencana. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikadek Surana Diari dari Prodi Farmasi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan peran farmasi dalam kasus ini. International Pharmaceutical Organization atau FIP sebagai organisasi tenaga kefarmasian dunia merumuskan beberapa prinsip utama terkait dengan peran tenaga kefarmasian dalam merencanakan dan mengimplementasikan rencana tanggap bencana, antara lain, yang pertama, keahlian tenaga kefarmasian dapat diaplikasikan dalam pengembangan tata laksana pengobatan, pemilihan obat dan alat kesehatan, penjaminan kualitas obat dan alat kesehatan, serta penjaminan distribusi. Yang kedua, tenaga kefarmasian dapat dilibatkan dalam setiap tahap penanganan bencana sesuai dengan keahliannya. Dan yang terakhir, pada kondisi pandemik, tenaga kefarmasian dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi penyakit. Berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Syifa Kurnia dengan NIM 2022-56102 dari PSSKM, di mana sebagai tenaga ahli kesehatan masyarakat, sudah sepatutnya kita mengambil peran dalam mencegah peningkatan kejadian penyakit. Saat prabencana, tenaga kesehatan masyarakat itu perlu memahami dan menguasai peta respons serta penyusunan rencana kontingensi. Sedangkan saat bencana, kita melakukan koordinasi antar pelayanan kesehatan dan membentuk tim reaksi cepat kesehatan masyarakat. Adapun upaya lain yang dilakukan tenaga kesehatan masyarakat saat terjadi bencana yaitu yang pertama melakukan biosurveillance, yang kedua penanggulangan dan mitigasi, yang ketiga manajemen kasus, yang keempat manajemen informasi, dan yang terakhir yaitu pengendalian lonjakan pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Komang Trisha Agustin dari program studi psikologi. Selanjutnya, peran psikologi.
Penanganan yang dibutuhkan untuk mengurangi gangguan psikologis yang dialami oleh pengungsi adalah dengan membantu menghilangkan perasaan trauma bagi para korban dengan cara menghibur mereka, memberikan pelatihan dan pembinaan serta aktivitas lain agar mereka tidak merasa jenuh. Untuk menghilangkan kejenuhan tersebut, psikolog dapat memberikan hiburan dan pencerahan agar para pengungsi mendapatkan ketenangan dan bisa melupakan sejenak beban mental mereka. Psikolog juga dapat memberikan konseling ringan untuk mengurangi stres atau depresi para pengungsi. Bagi anak-anak, penanganan trauma dapat dilakukan dengan memberikan dan mendampingi mereka dalam aktivitas bermain seperti menggambar, mewarnai, dan permainan kelompok serta menyanyi. Tujuannya untuk menghilangkan kebosanan pada anak-anak selama di pengungsian. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Indrasari Pramesti dengan 3 digit dan terakhir 026 dari PSS KGPDG. Di mana sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai peran dokter gigi, di mana sebagai tenaga profesional dalam bidang kesehatan, dokter gigi mempunyai peran strategis dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya penanggulangan bencana dalam bidang kesehatan, baik pada tahap pra-bencana, saat bencana maupun pada masa pasca bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana alam, peran dokter gigi ini sekarang masih fokus dalam fase setelah terjadi bencana saja, yaitu dalam identifikasi jenazah. Ketika jenazah korban bencana alam secara visual sudah sulit untuk dikenali, karena sebagian besar jaringan tingkat lanjut yang sulit untuk dikenali. Akan tetapi sesuai dengan kasus yang ada, yang dimana dikatakan bahwa tidak ada korban jiwa, maka dokter gigi dalam kasus ini dapat membantu untuk pengecekan kesehatan para pengungsi dan memberikan edukasi kepada para pengungsi mengenai penyakit-penyakit yang umum terjadi di dalam pengungsian agar dapat mengurangi kasus penyakit. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya saya mau izin untuk melanjutkan. Jadi perkenalkan di sini nama saya Pandey Madeo Siratana dari Prodi PSS FPF. Jadi di sini saya mungkin hanya akan menjelaskan peran saya sebagai seorang fisioterapis yang nantinya akan bertugas pada saat skenario tersebut. Jadi sebagai seorang fisioterapis dalam kondisi saat ini di mana terjadi bencana alam yang ada di lokasi penanganannya itu berada pada daerah pegunungan, dan hal yang dapat saya lakukan ialah untuk memeriksa terlebih dahulu kondisi para pengungsi secara menyeluruh, dan pemeriksaan yang dimaksud ialah memeriksa kondisi fisik dari pengungsi, di mana pastinya dalam situasi ini akan terlihat banyaknya kondisi yang cenderung menurun, khususnya pada kondisi fisik dari para pengungsi. Di mana pada skenario tersebut juga dijelaskan bahwa adanya keterangan berupa adanya hendaya fisik yang dalam hal ini mohon maaf sebelumnya saya off kamera dulu, agak macet di sini. Yang dalam hal ini itu akan dilakukan penanganan berupa di mana pertama-tama yang harus difokuskan ialah untuk melakukan asesmen terlebih dahulu. Lalu setelah itu tentunya melakukan intervensi terhadap keluhan yang diderita oleh para pengungsi yang masuk ke dalam ruang lingkup fisioterapi itu sendiri. Selain itu, saya juga dapat memberikan pelatihan seperti exercise kepada para pengungsi untuk tetap menjaga kesehatannya dan kondisi fisik mereka juga, agar tetap dalam kondisi fit selama berada dalam tempat pengungsian. Walau terdengar sederhana, namun exercise dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan tubuh dan mencegah banyaknya penyakit yang dapat menyerang tubuh, terutama pada saat berada di tempat pengungsian nanti, yang tentunya kondisinya itu, kondisi tempat pengungsian itu juga seadanya, dan adanya perlu adaptasi dari para pengungsi tersebut. Next slide. Jadi di sini juga saya ingin menambahkan cara berkomunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dengan tenaga kesehatan, dan juga antar tenaga kesehatan dan para pengungsi. Jadi prinsip komunikasi tim tenaga kesehatan yaitu, pertama, setiap anggota tim memiliki hak untuk menyampaikan pendapat berdasarkan profesinya. Ini berguna untuk saling menghargai peran dari setiap profesi, sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan untuk melayani kebutuhan pasien nanti, yang dimana dalam hal ini pasien yang dimaksud adalah para pengungsi tersebut. Yang kedua, informasi yang diberikan menggunakan bahasa dan istilah yang dapat dipahami oleh semua anggota tim.
Dan yang terakhir yaitu ketiga, menghindari serta mengesampingkan konflik dan perselisihan pribadi yang dapat mengganggu hubungan interprofesional saat kita di lokasi pengungsian nanti. Mungkin sekian dari saya. Saya persilakan teman saya untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kevin dan Paulus dari PSSKPD dengan NIM 2002511171. Saya izin melanjutkan. Sedangkan pada pengungsi kita dapat menerapkan komunikasi terapeutik dengan beberapa teknik yaitu dalam manjaswarni. Seperti yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian atau listening, menunjukkan penerimaan atau accepting, menanyakan pertanyaan yang berkaitan, mengulang restarting atau repeating, klarifikasi, merefleksikan, memberi informasi, dan yang terakhir diam atau silence. Mungkin sekian dari presentasi kelompok SGD IPE kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you.